Selamat sore teman-teman yang ingin mengikuti siaran langsung Jangan Tulalit. Pengen ngobrol-ngobrol dengan Bung Andi nih. Kebetulan Jangan Tulalit beberapa waktu yang lalu diberi kesempatan untuk mencoba sebuah TV. Eh, saya pun baru pertama kali ya, jadi exciting banget ya mendapatkan experience sebuah TV yang selama ini TV yang saya tahu itu ya TV konvensional ya, yang jaringannya itu eh, pakai antena gitu kan. Terus kemudian kalau antena dalam digeser-geser ke kanan ke kiri gitu kan. Nah, kemarin itu kita dapat TV yang katanya Android ya. Dulu tuh saya tuh sangat ya nggak tahu sama sekali lah. Ini Bung Andi kebetulan kemarin eh, mengirimkan sebuah TV gede banget ya. Nggak tanggung-tanggung Bung Andi ngasih experience TV yang gede banget loh Bung Andi. Saya bingung sendiri mau naruh di mana tuh Ya, ya, TV ya. ya. Akhirnya TV itu saya taruh di Mhm. ruang tamu gitu kan. Dan uh, menurut saya cukup cukup experience-nya asik banget ya. Jadi ini mungkin sebelum Bung Andi nanti ngobrol, mungkin saya akan cerita ya. Jadi saya cerita itu dari Mhm. TV itu datang ya dalam kotak ya, terus kemudian saya buka, saya pas itu nggak sampai berapa ya, kurang lebih ya setengah jam lah karena saya sendiri karena TV-nya gede banget gitu ya. Jadi mungkin lamanya tuh bukan karena masang-masangnya gitu kan. Jadi dipasangin, dicolokin ya, terus kemudian eh, pakai listrik, kemudian ada sedikit menginstall ya. Jadi udah tersaji, kemudian dikonekkan ke internet kan. Udah, jadi kita bisa menikmati sebuah TV yang benar-benar nanti Bung Andi bisa cerita mungkin seperti apa sih sebenarnya TV Android itu ya secara detail mungkin secara teknis. Dan saya yang Mhm. pertama kali nyoba itu nggak nggak memiliki banyak kesulitan gitu ya. Jadi Jangan Ya. Tulalit ini adalah sebuah media yang kita ngomongnya itu memang experience ya. Jadi saya juga memposisikan diri saya sebagai eh, pengguna yang memang pertama gitu kan nyoba gitu kan, dan ya udah nggak sampai setengah jam gitu kan pasang langsung nyala. Dan ya sampai sekarang TV-nya itu pakai internet cukup bagus banget, apalagi yang 55 inch ini udah 4K ya, dan kita nonton Ya, 4K-nya juga benar. cukup lihat film-film yang 4K-nya juga cukup bagus. Nah ini Bang Andi yang menurut saya experience pertama itu menjadi sebuah apa ya? Mungkin Bang Andi bisa cerita gitu kan bagaimana sih Mhm. sebenarnya TV yang dulu konvensional gitu kan, pakai antena, terus kemudian Mhm. sekarang ada TV yang dikeluarkan oleh Xiaomi gitu kan. Kalau Mhm. TV-nya tuh TV Mi TV 4 ya. Mi TV 4 Ya, ya. benar. Kebetulan yang Bung Adi juga mungkin bisa menceritakan juga apakah memang ada banyak juga yang nanya sih ke saya, ada yang lebih kecil nggak Mas gitu kan TV-nya. Oke. Seingat saya ada ya. Mungkin Bung Andi bisa Ada. jelaskan. Ya, dari Ya. situ Mas Andi mungkin bisa Mas Andi bisa ngobrol ke kita gitu kan, memberikan informasi seperti apa sih TV yang diproduksi oleh Xiaomi ini Mas Andi. Oke Mas Andi, silakan Mas Andi. Oke, Om Darto, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih juga mungkin yang sudah hadir, sudah melihat apa namanya siaran ini. Untuk menjawab mungkin melihat pertama ya pengalaman dari Om Darto sendiri. Ternyata emang benar, bukan hanya Om Darto, tapi masih banyak juga orang yang eh, masih menggunakan TV konvensional. Dan TV konvensional itu seperti apa sih gitu, maksudnya ya TV yang masih menggunakan antena gitu, TV yang belum bisa uh, belum digital TV. Jadi digital TV itu jadi ada macam-macam sih Om Dato. Ada digital TV, ada smart TV, ada Android TV. Jadi Hmm. uh, beda sih. Jadi kalau
apakah Smart TV itu apakah Smart TV itu sudah pasti Android TV? Enggak, beda. Mhm. Tapi Android TV sudah pasti Smart TV. Jadi emang kalau misalnya dibilang kita di Xiaomi Mi TV 4 yang 55 inch ini, yang 4K ini itu sudah dipastikan Android TV dan sudah pasti Smart TV. Ya kenapa? Jadi gini. Jadi secara mungkin secara penerimaan sinyal ya di sini itu TV konvensional masih menggunakan antena secara manual, masuk di digital TV dia bisa menggunakan sinyal secara digital atau ada receiver digitalnya, jadi nggak perlu pakai antena atau antena secara digital, baru masuk ke Smart TV yang rata-rata masih dia menggunakan konten atau kerjasama konten berbayar dari third party, bisa juga digunakan untuk mengakses YouTube, bisa juga digunakan untuk bermain game. TV Nah, berbayar ya? Android TV berbayar, nggak berbayar sih, Yang kayak apa, konten-kontennya itu kayak tergantung dari, Netflix, kayak Netflix itu, Netflix, ya iklik gitu kan. mu- mungkin konten-kontennya sih yang berbayar, tapi kalau Ya, misalnya TV-nya, jadi balik lagi nih, biasa TV konvensional itu TV konvensional, digital TV, Smart TV, dan Android TV. Digital TV sudah bisa pasti akan konvensional, dengan bisa juga menggunakan manual, antena manual. Smart oke. TV juga bisa menggunakan antena manual, jadi tinggal tergantung pilihannya aja sih. Nah, Android TV juga bisa kalau misalnya kita masih mau menggunakan antena manual. Nah, tapi yang membedakan adalah uh, antara Smart TV dan Android TV. Bedanya apa sih gitu? Smart TV itu hampir sama sebenarnya, cuman yang membedakan adalah dia tidak bisa menambah atau mengganti aplikasi yang ada di TV, karena emang sekarang ekosistem TV ini, aplikasi-aplikasi itu mulai berkembang, jadi sudah banyak game-game yang juga bisa dimainkan oleh yang bisa dimainkan di TV, di Smart TV dan di Android TV, dan uh, uh, itu keuntungannya dari Android TV. Jadi Android TV itu bisa mendownload, bisa menghapus aplikasi yang ada di jadi hampir kurang lebih sama kerja sama smartphone sih Hmm, untuk hmm, hmm. Smart TV. Nah, hadirnya Xiaomi sebenarnya menciptakan sebuah ini, kita tuh pengen apa ya, mungkin saya jelasin ya, kami itu hadir itu untuk mengubah industri Smart TV atau Android TV di Indonesia. Jadi secara saya akan ngobrol agak panjang nih Mas Darto, nggak apa Ya ya? nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh ya, oke. Nah, uh, untuk TV kita itu sudah ya di tahun 2000 Q3 2019, itu di 2019 kita itu menjadi top 5 di untuk pengapalan global untuk kategori TV, dan uh, kita sebelum di Mi TV 4 itu mungkin pernah uh, uh, rilis juga yang namanya Mi TV 4A. Di situ kita masih menggunakan dua versi, dua ukuran, versi 32 dan 43. Nah, mungkin ya ada beberapa uh, apa ya Perbedaan. testimonial lah dari beberapa teman-teman yang mungkin kita coba, kita kasih ini ya, salah satunya mungkin dari kompas.com. Waktu itu mereka bilang ya selain dari harga yang di bawah rata-rata untuk TV 32 inch, yang terus kemampuan pintar dari TV yang didukung oleh Android ini cukup menjadikan banyak konten dan menjadikan lebih menarik. Terus dari teman reviewer, kita waktu itu coba sama Net Review, Michael Net Review, dia bilang ya sama sih, dengan fiturnya juga lumayan banyak, dengan harga 2 jutaan, hampir sama dengan Smart TV yang dengan harga 6 jutaan.
Ya. juga Mi Fans juga. Intinya sih jadi gini, semua produk-produk Xiaomi, tidak hanya smartphone, Mi TV, dan produk sistem, kita sesuai dengan visi kita untuk selalu memberikan inovasi kepada setiap orang. Intinya kita pengen teknologi itu bisa dinikmatin oleh banyak orang. Makanya kita selalu memberikan produk yang terbaik dengan harga sebenarnya. Oh, Nah, bicara tentang kenapa? enggak, terus aja. Ya, bicara Enggak, tentang Mi terus TV aja. kemarin yang 4A yang sebelum ini, kita juga pencapaiannya maksudnya diterima di masyarakat Indonesia juga lumayan baik. Nah, itu terbukti si Mi TV 4A 32 ini tuh sempat menjadi penjualan terbaik untuk TV nomor 1 di Lazada dan Shopee di perhelatan Double 11 tahun lalu. Oke. Oke, Bung Andi, Nah, gini Bung Andi, ya, kalau boleh hmm, saya apa namanya ya, simpulkan gitu ya. Jadi kalau kita beli TV hmm, Mi 4 ini ya, itu nggak hanya bisa nonton TV ya. Jadi kita bisa nonton apa, kita bisa YouTube, bisa main game, ya kan, bisa apa namanya, ya, bisa mencari informasi apapun lah gitu ya, yang di YouTube itu kan nggak hanya nonton film kan, bisa denger musik gitu ya, kan, dan bisa ya, juga apa namanya, eee, ya apa, jadi tempat belajar lah kan, ilmu pengetahuan gitu kan. ya, Dan apa namanya, akan akan lebih lebih banyak lagi pengalaman-pengalaman yang lebih lebih menarik gitu ya, lebih banyak apa, manfaat gitu kan. Jadi tadi saya pengen tahu juga, jadi berarti ada, perbedaan sebaiknya kalau sekarang ini ke konsumen lebih baik kita beli, TV Android ya, ketimbang kita beli TV hmm, smart ya. Karena TV smart itu hmm. ada banyak, ya banyak udah ada keterbatasan juga ketimbang dengan TV Android. Jadi ada banyak teman-teman juga menanyakan, apa sih bedanya? Tadi Hmm, Bung Andi udah nyebutin sedikit gitu kan perbedaannya antara TV hmm. smart ya. Jadi kalau TV Android itu pasti smart TV dan TV konvensional gitu kan. Sementara kalau TV smart Nggak bisa ya punya keterbatasan juga kan dibandingkan dengan ya, TV Android gitu kan. Jadi ya, kalau untuk ukuran nih Bung Andi, kalau menurut Bung Andi gimana Bung Andi? Jadi kalau saya sih memang apakah memang disesuaikan sama ruangan yang kita punya ya, atau memang hmm. karena dari segi harga pun kayaknya sih ya ya beda-beda tipis ya. Jadi kalau menurut saya mungkin lebih baik kalau kita punya ruangan yang cukup, lebih baik kita beli yang paling besar sekalian kali ya. Gimana menurut Bung Andi itu? Ya. Jadi sebenarnya gini, hadirnya layar TV itu layar TV lebih besar itu akan memberikan pengalaman nonton lebih seru, bukan hanya nonton, tapi pengalaman itu menjadi lebih seru ya, menjadi walaupun permainan dalam waktu bermain, Mhm terus mhm apa namanya nonton, mhm. terus untuk mungkin bisa digunakan sebagai ya TV sebagai second 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 apa display atau bisa mungkin dipakai untuk apa namanya digital digital foto, digital frame seperti itu. Mmm, Nah semakin besar kan semakin semakin apa ya pengalaman kan semakin lebih baik lah. Nah oke. tapi bukan hanya ukuran yang harus diperhatikan, tapi juga sepertinya desain. Desain dari Mi Mmm, TV ini itu kalau misalnya Mas Darto udah lihat sendiri ya, maksudnya bisa lihat mmm, walaupun gede, tapi mhm, desainnya itu tetap minimalis atau bisa kita bilang itu premium, desain premium. Kita menyebutnya itu crystal spray finish. ya Terus oke. bezelnya itu juga ultra thin Tipis sih. ya? Jadi kalau misalnya dilihat dari ukuran slim bezelnya Mhm itu mhm, ukurannya kalau nggak salah 11 milimeter. mhm mhm, 11 milimeter. Jadi kalau misalnya kita bandingkan nih si tebalnya power bank Xiaomi, Xiaomi mhm, punya power bank 10.000 mAh yang ini power bank 3 itu yang bisa fast charging, kita sebutnya mhm, Mi 18 watt fast charging.
itu ketebalannya itu 15,3 mm. Dibandingkan bezel ultra dari si Mi TV ini itu 11 mm. Jadi masih lebih tipis bezel dari si Mi TV kita gitu. Ah, ah. Jadi Atau mungkin itu yang membuat pengalaman buat saya hmm, mungkin lebih baik kalau TV hmm, gede gitu mungkin ditempelin di tembok kayaknya ya, lebih nggak makan tempat gitu ya. Atau mungkin sebenarnya ya mungkin rumah teman-teman yang nggak terlalu besar gitu kan lebih baik ditempelin ke tembok gitu, kan tipis juga tuh kalau nggak salah ya. Saya lihat dari arah hmm, samping itu, eee, ukurannya juga paling juga cuma seginilah gitu kan. Dan itu mungkin akan hmm, lebih lebih nggak makan tempat kalau ketimbang kalau ditaruh di lemari atau mungkin di tempat khusus gitu ya, jadi akan makan tempat. Eee, Kayaknya gitu juga mungkin memikirkan hal seperti itu juga kali ya? Secara secara ya apa sih, gimana Bang Andi? jadi emang setiap setiap produk Xiaomi itu juga memikirkan yang namanya desain ya, desain. Bukan hanya desain teknologinya, tapi desain hardware-nya dan secara software juga kita punya MIUI, kita pasti Mhm, memperhatikan software ya. mhm, Dan di sini ya terbukti kalau misalnya kalau Mi TV 4 ini walaupun ukurannya 55 inch belum menjadi ukuran yang normal ya, mungkin mungkin sekarang orang rata-rata sudah 32 itu udah sangat standar ya. iya Sekarang udah mungkin normal itu di 43 inch. Nah, 55 inch ini satu 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 size di luar normal, di mana mhm, walaupun itu besar juga dengan ukuran dan desain yang premium, Mi TV kita itu bisa mengikuti gaya-gaya dari tren uh, apa namanya interior kekinian atau apa eksterior kekinian. Jadi bisa iya, digantung, mhm, bisa mhm, misalnya walaupun dengan background warnanya biru atau di sampingnya semi minimalis sudah sangat masuk sih dengan desain-desain Mi TV. Atau mungkin nggak bisa digantung tapi tetap pakai kaki penahannya. Ini kita heeh sebut heeh, penahannya itu kita sebut itu juga bisa ditaruh di lemari TV, di atas lemari iya TV atau rak TV. iya Nah itu iya cukup cukup mengikuti sih, maksudnya dengan desain yang simple dan slim, tidak akan mengganggu apa namanya eksterior atau interior dari bisa mengikuti lah iya keinginan iya penggunanya. iya iya. Oke, Bu Andi, mungkin satu hal yang lagi yang menurut saya yang asik adalah, Hmm. remote-nya itu bisa pakai sound ya, pakai suara Mas Andi ya. Ini di rumah nih anak-anak saya nih kayaknya udah enteng banget gitu kan. Hmm. Itu penyesuaiannya juga sebenarnya kalau untuk orang awam juga cukup cukup sederhana gitu ya. Dan itu sebenarnya nggak Iya, mesti iya. harus pakai berbahasa Inggris loh. Misalnya kalau saya Iya, iya, ngomong benar. kemarin, misalnya ya buat anak kecil lah, ada ponakan datang ke rumah, bilang Upin Ipin gitu kan. Itu dengan Upin Ipin. cepatnya keluar gitu kan, terus kemudian akan muncul kalau di YouTube itu kan ya ya film si kartun si Upin Ipin gitu kan. Atau kalau saya mungkin senang Hmm. film-film yang apa namanya, action gitu kan, saya tinggal bilang aja film Hmm. action, itu keluar semua itu kan. Dan Hmm. Eee, menurut saya juga, kita juga nggak usah beli-beli, sementara nggak usah beli-beli film-film juga kalau kita ngelihat di YouTube itu banyak banget itu ya, film-film bagus gitu Hmm. kan. Dan ya inilah mungkin, pengalaman bagi teman-teman gitu kan, itu yang membedakan kalau kita beli sekarang beli TV konvensional dengan TV Android, itu juga Hmm. menjadi kalau di-compare kan harganya juga ya 11, 12 juga gitu kan. Iya, iya. Jadi saya Iya, sih iya. memang Sepakat, sepakat. menyarankan gitu kan ya salah satu kenapa kenapa, milih Xiaomi karena ya jelas gitu kan, mereknya jelas, after sales-nya juga bagus gitu kan. Karena memang ada Hmm. beberapa juga kan TV-TV yang smart yang kadang-kadang ya kita belum dengar juga mereknya gitu kan. Kalau ini mungkin ya Iya, iya. ya ini juga mungkin, ini, apa namanya, experience dari saya juga cukup menarik juga. Jadi yang untuk suara nih Mas Andi, selain dari itu ada lagi nggak Mas Andi fungsinya gitu?
untuk apa namanya, manggil-manggil, program-program, mungkin ada pengalaman lain mungkin yang belum saya tahu mungkin, atau mungkin juga teman-teman yang dengar juga udah punya, tapi apalagi atau mungkin ada tips and triknya untuk suara ini gimana Mas Andi? Jadi gini, secara secara gini, secara untuk remote, kalau misalnya Heeh, kita lihat dari uh, secara remote, kalau misalnya dilihat uh, desainnya juga sangat minimalis ya. iya Kalau kecil kalau kita gitu ya, bandingin aja dari remote-remote yang konvensional ya, maksudnya sekarang juga panjang lah, ya, udah yang panjang, Android gede TV juga gitu kan, mhm, banyak gede dan tombolnya tuh banyak gitu loh, banyak, iya betul betul. banyak. Nah di sini kita memperhatikan simplicity, maksudnya efisiensi dan kita tahu apa saja yang dibutuhkan dari pengguna dan makanya kita hanya menggunakan 14 tombol di remote. Jadi kalau itu Mhm ya kalau nggak salah itu ada 14 itu sudah termasuk navigasi kanan kiri atas bawah dan mhm mhm enter. Terus itu mhm ada kalau nggak salah itu ada tombol on off, mhm, tombol Google dan kita ada pilihan misalnya tombol untuk patch wall dan tombol ke Android TV. Jadi patch wall itu nanti saya jelaskan juga patch wall iya dan langsung juga ada tombol Netflix. iya, betul betul, Tombol heeh, Netflix jadi buat kita masuk langsung ke Netflix nggak usah masuk ke menu lagi kalau pengen langsung ke Netflix bisa diiniin. Jadi fungsinya emang ya, kita sudah mendukung dari apa namanya ya menggunakan voice dan karena ini Android TV dan yang sudah pasti smart TV makanya dia bisa mengenal recognize suara dari penggunanya mhm mhm, gitu loh dan ya tidak harus tidak hanya dengan bahasa Inggris tapi dengan bahasa lokal juga sudah bisa. iya. Terus, ini lagi mungkin yang menurut saya pengalaman yang menarik juga adalah, eee eee, kalau saya sih memang menyarankan ya sebaiknya kalau kita punya TV, Android ini tentu harus punya, internet, home ya, rumah ya. Jadi, Hmm. kayaknya kalau kita pakai paket data tuh kayaknya, eee, agak-agak nggak ini ya, nggak praktis gitu ya Mas Andi ya? Apa namanya, lebih baik mungkin kalau memang yang ingin beli TV ini untuk apa, di rumah gitu kan, sebaiknya mereka juga harus punya apa namanya, langganan internet gitu kan. Itu akan menjadi lebih Mhm. nyaman kayaknya ketimbang kalau kita pakai paket data Ya. dari handphone kan itu juga mungkin juga atau mungkin ada kriteria, mungkin ada apa namanya, tips nggak dari Bung Andi ini kalau kalau orang yang mau beli TV Hmm. itu kira-kira apa aja yang harus dipersiapkan sih, agar agar lebih nyaman lah gitu kan? Apakah, menurut saya itu seperti tadi itu memang benar gitu, kita harus punya TV, Ya. punya internet lokal gitu, apa, internet rumahan gitu? Oke. Jadi mungkin yang pertama itu tergantung sih, tergantung dari yang pertama adalah tergantung dari kebutuhan dari si pengguna. Kalau misalnya untuk membeli TV baru, saya nggak akan bilang apapun TV baru, oke. Nah, uh, mungkin pada saat situasi sekarang, yang paling wise adalah memikirkan membeli suatu produk yang emang kita harus melihat price to value-nya, harga Mhm yang price, sorry, value-nya tinggi, price-nya juga affordable. Di mhm mana mhm dua elemen ini adalah dua elemen yang bisa didapatkan di semua produk Xiaomi. mhm Oke, balik lagi ke Xiaomi dan saya nggak menyarankan. Nah, mungkin di saat sekarang ya, di saat pandemi ini, bila untuk menikmatin ya karena kan banyak waktu digunakan untuk keluarga karena mhm kita banyak di rumah mungkin akan banyak akses untuk bukan hanya smartphone tapi juga menggunakan TV. Nah, eh, tidak ada salahnya juga memilih TV yang mempunyai harga price dan apa namanya price and value-nya baik. mhm mhm Nah, mhm.
Kalau di TV-nya Xiaomi, mungkin kalau dengan harga yang misalnya kita compare nih, Om Darto, dari harga, compare-nya harga ke harga ya. Mhm. Mungkin dengan harga Mi TV 554,9 ini itu baru dapat TV yang Smart TV atau Android TV yang 43 inch gitu Iya. lah. Cuman kan Mi TV kita itu bukan hanya ukuran 55 inch, kita juga ada yang 43 juga, ada yang 32. Yang Mhm. 32 ini harganya mungkin bisa di 1,99, Mhm. 1,99. Yang kalau misal dipikir eh, perbandingan antara harga ke harga itu ya sama aja dengan digital TV atau konvensional TV. Mhm. Yang ya kenapa kalau misalnya harganya sudah sama, kenapa tidak memilih Android TV? Ya terima kasih Xiaomi mungkin untuk sudah menciptakan kesempatan untuk ini gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dengan Android TV itu akan banyak sekali elemen-elemen apa namanya, konten-konten gabungan, konten-konten dari Xiaomi ya. Xiaomi punya Petrol, dari Android TV juga punya apa namanya, aplikasi-aplikasi buat menonton yang bisa diakses. Nah, itu sangat sayang sekali kalau misal tidak dimaksimalkan Iya. TV-nya, Android Mhm. TV-nya gitu loh. Nah, mungkin untuk jaringan ya paling gampang adalah jaringan internet. Kalau jaringan internet apa namanya, masih berpikir jaringan internet sekarang sulit, akses sulit, enggak. Saya terus terang ini bukan apa ya, bukan endorse atau apa, cuman uh, saya rasa sudah sangat banyak uh, apa namanya, carrier, Penyelenggara uh, internet. penyelenggara jaringan ya, penyelenggara internet itu Heeh. yang memberikan akses segitu mudahnya dengan harga yang murah. Contohnya Mhm. tadi saya baru meeting sama Smartfren, kita Mhm. ada kerjasama kan, kita kan ada ini, tadi ada unboxing sama teman-teman regional di Jawa Timur ya? daerah, ada tujuh orang lah, tujuh daerah itu ada di Heeh. Makassar kalau nggak salah ya, kalau Palembang, ada Surabaya juga, ada Mhm. Pak Heri juga tadi. Iya, Nah betul. ternyata bundling paket dengan Smartfren itu 61 giga per bulannya untuk selama 2 tahun. Bayangin, segitu murahnya, cuman top up 50.000 kalau nggak salah. Cuman top up Oke. 50.000, jadi sudah bisa. Dan Smartfren, salah satu spokesperson dari Smartfren sudah menyatakan kalau bisa Netflix. Mhm. Jadi ya mungkin caranya kalau kalau ini ya bisa pakai modem Smartfren atau pakai cari smartphone Xiaomi yang bundling dengan Smartfren, dan smartphone Xiaomi itu bisa jadi tethering untuk connect ke Android Oke. TV-nya gitu loh. Jadi bisa mendapatkan pengalaman kalau misalnya mau nonton di smartphone bisa, tapi kalau yang lebih besar, toh Mhm. ada bisa mengakses atau menggunakan Android TV, kenapa nggak bisa? Kenapa nggak Mhm. menggunakan atau menikmatin tayangan di Android TV gitu loh. Oke. Jadi Iya. intinya dengan Android TV itu banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Banyak sekali entertainment yang bisa kita lakukan. Banyak sekali detail-detail yang bisa kita nikmati. Dan tidak hanya itu, kalau emang terlalu konvensional, ya tetap juga masih bisa kita menerima berita-berita atau siaran-siaran yang diakses melalui antena. Kita tetap masih Antena. bisa menyaksikannya, ya. Jadi bisa juga ya Mm-mm. konvensional tinggal kita tambahin kabel koax ke antenanya Mm. di bagian belakang TV itu dia juga bisa berfungsi sebagai TV konvensional ya Bung Andi ya. Mm-mm. Mm-mm. Heeh. Nah, kalau kalau pembeli Mi Mhm. TV ini, itu Mhm. kalau nggak salah lagi promo dari video.com itu dapat gratis 3 bulan free access VIP Mhm. Mhm. di video.com. Jadi kalau misalnya nanti ada aplikasi video di situ, itu free access lah 3 bulan. Mhm. Dan di video.com itu juga ada TV-TV lokal ya. Saya lihat itu hampir semua TV lokal bisa diakses. Jadi saya juga nggak perlu pasang antena itu. Jadi kalau ingin ngambil Iya, TV-TV
TV katakanlah Antv, kemudian Indosiar, kemudian juga apa Ya. namanya TV One segala macam, hampir semua TV lah gitu Mhm. kan, itu bisa Mhm. masuk ke akses ke video itu ya. Dan Ya. ya sama Jadi juga sih kayak nonton TV biasa juga gitu ya. mhm, mhm. Ya jadi Bung kalau Andi, saya misalnya mau tanya lagi Bung Andi, mungkin itu mhm, ya. TV yang ada juga yang menanyakan apakah TV yang di bawah 55 inch juga mereka punya apa fasilitas 4K-nya juga apa cuman yang hanya 55 inch aja yang ada fasilitas 4K-nya Bung Andi? 55 inch doang sih yang 4K untuk Oh sekarang ini. yang di bawah itu enggak ya? Belum ada ya? Ya, Cuman SD apa, aja, 43 itu di sorry, HD. 43 itu full HD. Oh full HD ya. Full Kalau yang HD, 32, sudah full HD. 32 juga 32 sama. itu seharusnya HD ya, saya cek deh. Kayaknya HD atau ini. Oke, Nanti saya cek deh yang oke. 32. Terus Tapi apalagi ya juga yang udah bisa Netflix, yang 43 inch itu sudah bisa Netflix. oh, Harganya juga 43 inch itu 3,2, 3.299.000. 32 ya. Sudah bisa Netflix ya gitu-gitu. Mm. Jadi kalau dari harga Bung Andi maaf, Bung Andi kalau yang 32 inch harganya kan 1.999.000 ya. 1.999.000 Ya, ya. 99.000. Ya, Terus kemudian yang 43 inch berapa Bung Andi? 43 itu mulai dari 3.299.000. Oke. Kalau yang 55 inch ini? Mulai dari 4.799.000. Oke. Nah, Jadi itu kalau kan misalnya ya kayaknya ini sebagai perbandingan, ah, kita lihat ya ada beberapa di market itu, mm-mm, ada beberapa TV 4K yang paling murah ini mm, dengan spek yang sama, mm, 55 inch, 4K Ultra HD, mm, terus apa namanya Android, audionya 20 watt, terus ada 3 port HDMI, ada 1 kali port USB, sementara di Mi TV kita itu sudah 2 port USB. mm. Harga yang paling murah itu di 7.499.000. Oke. Itu yang paling murah. Dengan compare yang Paling sama ya tinggi Bung Andi ya. Dengan compare yang sama yang compare yang sama, 55 inch ya, yang ya paling gede 55 ya. inch 4K UHD, ya. Hmm, Nah itu harga paling murahnya 7.499.000. hmm, Sampai ada yang mencapai 9.650.000. hmm. Xiaomi hanya 5 juta kurang 1.000 ya. 4, 5 juta iya, kurang 300 iya, iya, ya gitulah di bawah 5 juta lah iya, iya, pokoknya ya. Oke. iya, iya. Hal yang lain ada mungkin Mas Andi yang saya pernah ngerasain juga adalah Hmm. apa ya? Apa namanya? Apalagi yang saya rasakan ya yang bikin bikin oh iya suaranya juga ya kan. Suaranya juga menurut Hmm. saya juga nggak pakai tambahan sound juga kalau kita nonton film action yang katanya yang jedang-jedung itu juga menurut saya juga udah cukup lumayan bagus ya. Apa Hmm. ini kalau untuk suara gimana nih Bung Andi dari Xiaomi mungkin ada mention seperti apa gitu. Kalau saya sih merasakan pas nyoba dengerin kalau kira-kira di volumenya itu kira-kira berapa ya 75% lah gitu kan. Wow itu udah Hmm. lumayan banget gitu kan. Padahal kalau Hmm. kita lihat TV-nya kan tipis begitu kan. Ini spekernya sebelah mana nih gitu kan. Hmm. Nah kalau menurut dari Bung Andi dari Xiaomi sendiri Hmm. seperti apa untuk sound ini Mas Andi? Oke, saya tidak terlalu, saya bukan expert sih untuk di audio, tapi emang di Mi TV ini tuh outputnya tuh 20 watt, Mm, 20 watt speakernya, kalau nggak salah itu dia ukurannya 6 ohm.
terus sudah mendukung apa istilahnya tuh free lossless audio codec atau VLAC. Jadi simpelnya adalah ini itu menjadikan pengalaman audio itu menjadi lebih baik terhadap pendengarnya. Ya kalau saya juga dengerin dari hasilnya ya itu dia pakai ohm berapa, mau pakai watt berapa gitu kan. Karena ada beberapa TV kan yang gede kan, kita bisa bayangkan tiba-tiba suaranya sember gitu kan. Apa namanya, bassnya juga nggak keluar gitu kan, jadi ilfeel juga kan dengerin musik suaranya Iya, sember iya, iya, gitu iya. kan. Nah itu juga mungkin jadi pertimbangan menurut saya. Telinga saya juga, ya saya pendengar musik yang intens banget gitu ya untuk musik jazz gitu kan. Pas dengerin kayak gitu kayak masih masuk gitu kan, masih enak gitu kan. Apalagi ya Bung Andi ya yang mau di-mention untuk TV ini ya. Jadi saya sih udah dari sound udah tadi cukup lumayan, kemudian dari apa namanya, aplikasi apa voice ya, dengan menggunakan voice. Jadi bikin voice ini bikin jadi kita males, nggak usah ngetik-ngetik juga ya. Kalau ngetik-ngetik itu cepet ribet juga gitu kan, panggil musik ya kan. Dan kalau pengalaman kalau begin teman-teman yang udah masuk ke YouTube ya, kita konten apapun di situ ada ya. Musik, drama, film, game, terus kemudian apalagi ya macam-macam lah. Mungkin ada masak-memasak gitu kan, atau mungkin ada pelajaran-pelajaran yang kadang-kadang ya di luar acara-acara TV gitu ya. Dan yang Bung Andi bilang tadi bahwa banyak experience, banyak pengalaman yang bisa kita ambil dari TV Android ini gitu kan. Dan apa namanya, ya saran saya sih mungkin kalau memang kalau ada teman-teman yang mau beli TV ya lebih baik walaupun belum punya jaringan internet yang ini tadi ada juga tambahan ya dari provider ya, mungkin juga paket data internet juga nggak terlalu mahal juga gitu ya. Mungkin kalau menurut Iya. pengalaman saya sih lebih enak kalau kita memang punya internet yang di rumah gitu ya. Jadi pas nyalain itu dia langsung connect, langsung bisa masuk ya. Tapi kalau yang belum punya pun juga ya nggak usah kecil hati. Kita cari operator yang memberikan paket data yang terjangkau ya, mungkin seperti yang tadi disebutkan Bung Andi, bisa juga dipakai untuk ataupun dari handphone ya. Kalau dari handphone, kalau saya sih nggak nyarankan lama-lama ya. Udah satu lagi mungkin Miracast ya Mas Andi ya. Itu juga mungkin jadi hal yang menarik juga ya. Yang kalau dari handphone kita bisa apa namanya connecting dari handphone. Misalnya kalau kita pengen melihat Oh, kita casting. punya ya Iya, 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 connecting casting. dari ya apa sih Miracast Connecting ya display namanya ya kan? kalau nggak salah ya. Dan itu juga Chromecast, Chromecast kayaknya ya. gampang banget loh Bisa. Bang Andi. Iya, iya itu bisa, bisa makanya saya bilang tadi Nah, penggunaan dari TV ini bisa digunakan buat apa saja. Misalnya yang jelas ya Android TV bisa dipakai untuk nonton konten yang lain, mungkin bisa dipakai second display, bisa dipakai untuk digital nah, frame, bisa nah, untuk Chromecast. Jadi misalnya mau apa namanya pengen apa tampilan-tampilannya di smartphone bisa dipakai dilihat di TV. TV. Hmm, Ya. hmm, hmm. Ya, ya mungkin ya jadi lengkap gitu gitu kan. Dan saya kadang-kadang juga di teman-teman kalau kita pakai satu lagi itu sebentar jadi lupa tuh saya tuh Telegram ya. Itu Telegram juga kan ada program TV-TV apa namanya film-film ya. Itu mungkin ya itu, Hmm? cuman ya mungkin nggak boleh terlalu lama ya. Karena kalau 2 jam itu si handphone memang jadi agak panas memang. Jadi memang ada keterbatasan lah mungkin di handphone ya. Atau mungkin main game ya, main game yang di handphone gitu kan bisa lihat layarnya bisa lebih lebih lebar gitu kan. Ya.
experience main gamenya itu jadi lebih asik ketimbang kalau kita cuma lihat di layar yang cuman 6 inci gitu ya. Hmm. Itu juga mungkin Ya, jadi ya, hal yang benar. menarik juga kali ya bagi teman-teman yang suka Hmm. game ya. Nah, mungkin ya apa ya penambahan. Jadi kayak yang saya tadi saya bilangin ya, kalau misalnya di smartphone kita Xiaomi itu kita sebut ada namanya MIUI. Nah, kalau Hmm. kita di Mi TV itu kita ada namanya patch wall. Patch wall ini Nah, ya patchwork itu apa nih user Mas Sandi? Bisa interface-nya. dijelaskan lebih detail nggak Mas Sandi? Apa sih Ya, jadi fungsinya? lebih Apa ke cuma nonton film? ya jadi ini kita lebih apa ya interface dari si CCTV ini yang bisa digunakan. Yang keuntungannya itu ada banyak banget partner lokal yang kita kerjasama. Nah, Hmm. mungkin dari tampilan ya, tampilan itu mungkin apa ya, dia itu mengikutin, dia mengenalin dari kebiasaan film-film yang ditonton oleh penggunanya. Dan dia Hmm. juga bisa mulai uh, uh, mengkondisikan dari region penggunanya. Jadi kalau misalnya di paywall itu nanti tampilan awalnya itu akan ada apa ya, kita nyebutnya picture in picture. Jadi ada tampilan besar itu mungkin rekomendasi yang paling awal, dan ada apa namanya uh, part itu misalnya kayak film-film yang populer di MiTV, terus ada genre-genre action seperti itu. Nah, semua itu konten, semakin kita scroll, scroll, scroll terus-terusan ke bawah, itu nggak akan ada habis-habisnya, Om. Hmm. Jadi banyak banget konten yang bisa dinikmatin di Petrol. Nah, kita juga udah kerjasama beberapa sama partner konten lokal si Petrol. Yang tadi video, kita ada Catch Play Plus, terus juga ada iFlix. Nah, ya tadi saya udah disebutin apa namanya keuntungannya banyak banget. Jadi kayak si video itu ada akses 3 kali 3 bulan gratis VIP. Terus ini dengan seperti ini tampilan itu kan jadi lebih simple sih, konten-konten Hmm. apa yang kadang gini, Om Darto, kadang pada saat kita coba nanti Om Darto rasain, pada saat Om Darto nonton, kadang-kadang sampai bingung, gue mau nonton apa lagi ya. Nah, Ya, di sini ya, nih, jadi ada rekomendasi dari si Pecol ini ya, yang ya. melihat dari kebiasaan kita. Dia akan menyocokkan kira-kira film-film apa nih yang baik untuk ditonton. Hmm. Nah, Hmm. Oh kalau gitu misalnya ya. konversi konten-kontennya yang ada di Pecol itu hitungannya itu sekitar 700.000 jam plus 700 Hmm. ribu plus jam konten yang Wis. ada di Petrol. Jadi ya 700.000 ya itu berapa tahun ya mungkin? Mungkin kita udah nggak inget lagi ya. Jangan-jangan perasaan gue Iya udah, udah udah, nggak ya. udah Jadi nonton nih film gitu kan. Wah ternyata udah nonton nih filmnya itu kan. Jadi bisa cari yang lain gitu ya. Asik juga gitu ya. Makanya apa namanya ya mungkin itu juga bagi anak-anak milenial ya, anak-anak saya di rumah itu lebih cepat gitu ya, lebih cepat mereka beradaptasi ketimbang mungkin saya ya gitu yang kadang-kadang ya agak-agak ya gaptek sebentar lah gitu kan. Tapi lama-lama juga ya sekarang sambil duduk nyender gitu kan tinggal ngomongin gitu kan film action gitu kan atau film apa namanya musik gitu kan atau mungkin nyebutkan apa namanya si artisnya juga gitu ya bisa langsung keluar gitu kan. Dan ini experience hmm. ini memang udah saya rasakan kalau kita masuk ke Spotify gitu, atau mungkin Juk gitu kan. Saya bisa dengerin musik dari tahun jebot ya. Mungkin saya masih SD gitu kan sampai yang saat ini gitu kan. Ya, nah di TV Android ini bisa kita lakukan juga sebetulnya kan. Menarik banget gitu kan. Ya, Jadi ya yang benar. teman-teman yang ya mungkin ya saya kebetulan nih ada ibu mertua saya lagi di rumah seneng Hmm. sama Benyamin Sueb gitu kan. Ya tinggal sebutin aja kan Benyamin Sueb itu semua filmnya itu keluar semua gitu kan. Semua iya. Ya tinggal kita Iya, pilih iya. aja yang dia ingat
yang lucu apa gitu kan, mungkin ada macam-macam, yang mungkin bagi teman-teman penggemar Benyamin itu kan tahu gitu kan, dan jadi seru gitu kan, atau mungkin tiba-tiba ingin tahu kondisi terakhir Makkah gitu kan, kemarin punya pengalaman gitu kan, ya tinggal kita sebut aja Makkah Al-Mukarramah gitu kan, itu keluar semua tuh konten-konten Hmm. tentang Makkah gitu kan. Bahkan yang Hmm. baru di-upload ya, beberapa jam sebelumnya itu bisa kita lihat gitu kan. Jadi menurut saya, ya ya selama tinggal TV konvensional gitu ya. Kalau dulu Ya, kita kadang-kadang harus masang ya. antena dulu gitu kan, naik ke atas genteng gitu Hmm. kan. Kalau Hmm. sekarang ini beli TV, tinggal dibuka apa namanya, dusnya gitu kan, tinggal dipasang Hmm. kakinya, tinggal dipasang, colokin, udah tinggal kita panggil aja gitu kan, mau nonton apa gitu, mau nonton musik apa, mau lihat game apa gitu. Dan ya hidup ini jadi begitu mudah gitu kan. Bukan begitu Bang, kalau saya ngambil kesimpulan kayak gitu, dan ya salah satunya yang diprakarsai oleh Xiaomi bukan hanya teknologinya yang bagus, tapi juga harganya itu yang kadang-kadang bikin orang kalap juga gitu ya, pengen beli ya. Iya, iya. Jadi emang teknologi sepengetahuan, maksudnya sepemahaman saya, teknologi itu kan dibuat untuk memudahkan penggunanya, Iya, untuk iya. menggunakan Heeh, orang banyak teknologi ini. heeh. Namun kadang teknologi itu menjadi terbatas karena ada eh, ada harga yang cukup besar untuk menikmati teknologi itu. Makanya di sini kita melihat celah kalau eh, sesuai visi kita, Xiaomi ingin memberikan inovasi kepada setiap orang, makanya Mmm, kita selalu memberikan, kita pengen teknologi itu bisa dinikmati semua orang. Nah, makanya mhm, kenapa kalau misal dibilang, kok Xiaomi harganya murah, tapi speknya mhm, bagus gitu loh. Nah, ini adalah mhm, fondasi pertama kita. Alasan kita adalah kita pengen teknologi itu bisa dinikmati oleh semua orang. Dan mhm, banyak sekali dari, ya kita adalah salah satu brand yang menempatkan pengguna kita, atau kita sebut Mi Fans itu adalah jantungnya kita lah, jantung mhm, kita. Jadi kita selalu mendengarkan masukan-masukan mereka, dan kita selalu memberikan yang terbaik. Tidak hanya dari oke. segi dari produk, apa namanya, kualitas hardware-nya, tapi juga dari harganya, Mhm, mhm. gitu Om Daro. Oke. Oke, Bung Andi, terima kasih banget nih Bung Andi, Hmm. kita bisa Ya, gabung, bisa, bertukar informasi, kita juga bisa memberikan informasi yang baik bagi, apa namanya, pemerhati dari Jangan Tulalit ya. Dan kalau mungkin kalau ya, bisa nanti saya coba simpulkan, kalau mungkin ada yang kurang-kurang Bung Andi bisa tambahkan ya, di bawah. ya, Menurut saya TV itu ya sekarang ada TV, ada 3 macam TV, ada TV konvensional, ada TV smart TV, dan ada TV Android ya. Jadi yang sekarang ini yang mungkin ya, yang lebih baru adalah TV Android ya. Jadi kalau TV Android ya, Android itu TV. pasti smart TV ya. Tapi kalau TV smart Ya, TV belum tentu Android gitu kan. Jadi ya, saran saya mungkin kepada, para, pemirsa semua yang ada yang nonton acara ini, mungkin kalau beli TV ya kalau datang carilah Android gitu kan. Yang kedua ya, kenapa kok Xiaomi ya, kalau menurut saya Xiaomi karena memang mereknya sudah dikenal, dan tentu, after sales-nya juga jelas ya. Jadi kalau punya ada terjadi apa-apa atau mungkin ada yang perlu ditanyakan, kita bisa tahu gitu kan. Dan yang berikutnya adalah ya dengan TV Android mungkin kita bisa lebih banyak konten yang bisa kita nikmati gitu kan, nggak hanya nonton hmm, TV ya, kita juga bisa nonton TV-nya bisa masuk ke YouTube, bisa masuk ke Netflix, iFlix, atau mungkin juga video kan, atau juga kita ya, bisa juga, nonton TV ya, nonton apa namanya, dengerin musik gitu kan. Malah mungkin juga bisa ya, dengerin radio ya Bung Andi ya, ada
kalau saya lihat ada tuh radio gitu juga, itu juga Iya, bisa juga ya, radio iya, iya, FM itu kalau nggak iya, salah, iya, itu juga bisa, iya, iya, benar. siapa tahu gitu ya, kita boring, kita bosen nonton film gitu, Mhm, kita pengen iya, iya, dengerin radio ya, itu juga bisa. Jadi bisa iya, bayangkan satu TV ya, kita bisa mhm, semuanya bisa kita 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 nikmati gitu kan. Dan memang mhm, kalau menurut pengalaman saya sih, kalau memang punya duit lebih gitu kan, ya lebih baik kita beli TV yang paling gede. Saya di merasakan TV itu mungkin kalau dikasih lihat yang kecil kayaknya udah mulai ogah kayaknya ya. Gede ya. Kalau keluarga saya bilang, "Wah, kita kayak kayak nonton di bioskop nih," gitu kan. Kayak memang TV 55 inci itu memang belum 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 populer ya. Jadi saya di rumah punya mmm, juga, tapi yang ukurannya 32 inch ya. Jadi itu juga menurut saya mmm, udah cukup gede ya. Tapi ternyata pas lihat yang merek merek 55 merek apa, inch, Om? ya zaman dulu lah, masih zaman dulu lah. Merek-mereknya yang udah Oke, kayaknya udah nggak dijual lagi kayak di Indonesia gitu kan. oke, Tapi mereknya merek oke, merek merek luar juga sih sebenarnya ya. oke, Nggak perlu oke. lah disebutin lah namanya, nggak enak kan. Iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Gitu. Jadi, Iya, iya, itu mungkin kesimpulan saya ya. Jadi dan memang, mhm, apa namanya, dari segi, apa namanya, instalasinya pun juga nggak ruwet banget gitu kan. Tapi memang iya, kalau benar, menurut saya nih ya, menurut saya sebaiknya memang kalau kita pakai TV Android ini, kita harus punya memang berlangganan TV lah, berlangganan internet lah. Itu akan menjadi lebih mhm, lebih mudah gitu kan. Ya terserah kan, sekarang mhm, kan ada First Media, ada apa namanya, IndiHome kan, atau ada yang lainnya lah, ada My Republik, macam-macam lah. Itu akan lebih jadi lebih, mhm, menurut saya lebih nyaman ya, ketimbang kalau kita menggunakan jaringan, apa namanya, operator gitu ya. Karena kalau untuk masukin ke TV, masukin ke handphonenya itu bisa panas banget gitu kan. Itu mungkin kalau apa, kesimpulan dari saya kan. Tapi kalau ada mungkin yang ditambahkan Bu Andi sebelum kita mengakhiri bincang-bincang ngobrol ini? iya, jadi, ya jelas maksudnya gini, hadirnya kita itu untuk memberikan, apa ya, merubah industri smart TV ya, kita bilang ya smart TV bukan berarti, apa namanya, ya, Android TV juga. Jadi, ke depannya akan sangat banyak, eee, penyedia aplikasi untuk, yang bisa tersedia yang bisa, kompatibel dengan, TV, Mhm, aplikasi-aplikasi Android yang kompatibel dengan TV. Jadi, nggak ada salahnya dari sekarang kita sudah mempersiapkan, menggunakan dengan Android TV, toh akan banyak sekali yang bisa dinikmatin. Kalau misalnya Anda ragu dengan Android TV, ya terlalu mahal, ya mungkin bisa melihat Xiaomi, Android TV-nya sih. Dengan ya yang tadi saya bilang, Mi TV 55 inch itu mulai dari 4,799 dan yang 43 mulai dari 3 jutaan dan yang 32 itu mulai dari 1,99 dan sudah Android TV yang nantinya ke depannya itu akan banyak yang tadi saya bilang juga akan banyak sekali penyedia-penyedia aplikasi yang kompatibel dengan TV. Kalau misalnya dilihat sekarang tuh udah banyak banget yang bisa game, bisa podcast juga, terus community juga ada di situ, ya oke. Netflix, YouTube gitu-gitu. Mhm, Ya semoga ya apa ya, semoga dengan kita menambah satu ekosistem produk yang berbasiskan dengan kepintaran atau kita bilang smart TV ya, dan kita juga ada smartphone itu bisa menambah uh, apa intelijensia dari penggunanya yang oke. mungkin sesuai dengan baju yang kita pakai sekarang ya Om Berato ya. Harapnya Mikir sih ya. ya mikir dulu baru kirim ya. Jadi teman-teman Mantap. ya Ini bisa pakai pakai Xiaomi iya nih. iya Sengaja nih ini iya kalau kita dong share, kita wih, kirim mantap, mantap. yes. Oke, Bung Andi.
Oke. Terima kasih Bung Ya, Andi atau apa ya namanya makasih Om bincang-bincang Darto. kita mudah-mudahan bisa Ya, memberikan manfaat ya, dan satu saat siap. mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan produk-produk yang Ya, lainnya, ditunggu, dan mungkin ditunggu. bisa Ya, lebih 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 smart lagi lah, apa namanya, lebih lebih terarah lagi omong-omong ini, cuman kita ngobrol-ngobrol ya, ngobrol-ngobrol santai aja. Dan terima siap. kasih buat Xiaomi juga, saya juga terima kasih nih buat karena ini kita menggunakan jaringan pakai Excel Home nih, Om Bung Andi. Jadi Hmm? Oh eh, gitu. kita Waduh. ya, jadi kita di sana teman saya Agus ini adanya di Depok ya. Jadi saya ada di Heeh, Ciledug. Jadi ini operatornya heeh, tuh di Depok menggunakan Excel Home. heeh. Terima kasih Excel Home udah membantu Excel Home ya. kita untuk bikin siaran langsung ini. Dan ya termasuk juga mungkin satu saat kita akan bekerja sama dengan operator-operator lain juga untuk layanan Siap. jaringannya. Terima kasih Bung Andi, selamat sore, Ya, makasih Om sukses Darto. selalu, Makasih, makasih. sampai ketemu lagi dan wassalam. Terima kasih.